Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagian menarik dalam pengamatan politik di dunia yang apabila ditelaah secara cermat, setidaknya terdapat kondisi politik global menurut realitas politik dunia Islam dan realitas politik global itu sendiri. Dalam pemaparan kali ini, kita akan menelaah realitas politik dunia Islam lebih dulu. Seperti yang telah Anda ketahui, abad 20 boleh dikatakan sebagai abad kelam bagi kaum muslim. Kita telah mengalami kondisi yang paling buruk, kemunduran yang sangat memalukan, kehinaan dan keterpurukan yang amat memilukan. Dari sudut pandang dunia Islam, runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki yang merupakan kelanjutan dari kekalahannya pada Perang Dunia Pertama, terkotak-kotaknya kaum muslim yang disekat oleh paham nasionalisme kebangsaan sebagai akibat dari penjajahan yang berlangsung amat lama, disusul dengan merdekanya bangsa-bangsa muslim dan berdirinya nation state atau negara yang dilandasi oleh kebangsaan, bukanlah akhir dari penderitaan. Paham nasionalisme ini justru memicu perselisihan antar bangsa-bangsa muslim sendiri, sehingga kekuatan kaum muslim semakin lemah. Bebasnya bangsa-bangsa muslim dari imperialisme militer bukan jaminan menjadi bangsa yang berdaulat. Melalui berbagai bentuknya, penjajahan modern tetap berlangsung. Negeri-negeri muslim yang amat kaya menjadi hidangan yang menggoda negara-negara imperialis. Kita menjadi santapan dari bangsa-bangsa rakus yang tidak mempedulikan kondisi bangsa-bangsa lainnya. Juga ini semua adalah realita yang tampak, dirasakan dan ada di depan mata kita. Jika seorang muslim tetap tidak memahami atau tidak merasakan realita ini, mungkin dia adalah salah satu dari dua orang berikut, yaitu orang dungu yang tenggelam dalam kebodohannya sehingga buta mata dan hatinya, atau orang yang mengaku berpihak dan menjadi bagian dari umat ini, padahal sebenarnya dia tidak memihak pada umat sedikit pun. Pernyataan keras seperti ini terpaksa dilontarkan karena bagaimanapun bodoh dan dungunya seorang, niscaya ia akan bisa merasakannya sebenarnya. Berbagai bukti yang ada menunjukkan bahwa umat Islam selama beberapa abad yang panjang menjadi umat terdepan di dunia. Dunia memperhitungkannya, merasa gentar terhadap eksistensinya, dan mau mendengarkan perintahnya. Namun umat Islam sekarang ini berada di deretan terbelakang yang tergilas kuku kaki unta perang dan alas kaki orang kerdil lagi hina. Setelah negeri-negeri muslim menjadi satu negara yang kuat dan mulia, ia tercapek-capek menjadi serpian-serpian negara kecil yang hampir-hampir tidak terhingga jumlahnya. Lalu masing-masing diberi label sebagai negara. Mereka bisa mengangkat kepala di seluruh penjuru dunia dengan penuh rasa bangga, karena mereka menjadi salah satu milik negara yang agung. Maka hari ini para penghuninya menundukkan kepala penuh dengan rasa hina dan malu. Di masa kejayaannya, seorang muslim tidak akan keluar dari tanah negara Islam yang mulia dan menghantarkannya ke seluruh penjuru bumi, kecuali menjadi seorang prajurit perang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, atau menjadi amir, pemimpin untuk wilayah yang telah ditaklukkan oleh tentara Islam, atau menjadi dai yang mengemban agamanya, yang menyeru manusia ke pangkuan Islam sehingga bisa mengeluarkan umat Islam dari kegelapan menuju cahaya, dari kezaliman berbagai agama menuju keadilan Islam, yang selalu meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar dan luhur. Lalu saat ini seorang muslim tidak akan keluar dari negara-negara kerdilnya kecuali menjadi pelarian karena takut akan kezaliman penguasa dan politik negaranya, atau karena kemiskinan ekonominya. Lari ke Amerika sebagai buruh tempat pembuangan sampah di New York atau Washington, atau lari ke Perancis menjadi pramusaji di Paris, atau menjadi gelandangan yang meminta-minta di jalanan kota London, Stockholm, atau yang lainnya. Di masa kejayaannya, seorang khalifah tidak akan keluar dari negaranya kecuali menjadi seorang panglima perang bagi tentaranya, untuk menyongsong kemuliaan dan keluhuran, serta untuk meninggikan kebenaran atau al-haq dan menyebarluaskan cahaya Islam. Lalu saat ini, para pemimpin itu tidak keluar dari bumi kaum muslim kecuali menjadi peziarah Gedung Putih, Downing Street, atau Kremlin,
untuk menerima berbagai macam wejangan dan perintah dari para majikannya, yaitu memimpin negara maju di sana. Di masa kejayaannya, para penduduk Daulah Islam senantiasa bebas mengadakan perjalanan siang maupun malam dari bagian negeri maupun pulang pergi dengan aman dan tenang karena merasa bahwa keluarga dan saudara-saudaranya berada di setiap jengkal tanah kaum muslim. Lalu hari ini para penduduk dan penghuni negara Islam itu merasa asing, bingung, risau, galau meskipun berada di tanah kaum muslim sendiri. Mereka tidak berani meninggalkan rumah atau daerahnya kecuali jika terpaksa. Penduduknya tidak berani bepergian walaupun mereka terpaksa melakukan perjalanan jauh. Namun mereka perlu menuliskan wasiat karena bahayanya perjalanan tersebut. Di masa kejayaannya, setiap kebijakan untuk memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi kaum muslim ditetapkan melalui kekuasaan Daulah Islam. Saat itu orang-orang seperti Salahuddin Quds atau Baibars telah memerintahkan keputusan yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama mereka, sehingga mereka mampu mengusir kaum salibis dari negara-negara kaum muslim, menahan serangan Mongol yang ingin menumpahkan darah kaum muslim. Lalu pada hari ini para penguasa negara-negara kita berkata 99% dari lembar kebijakan itu berada di tangan Amerika. Hanya 1% saja yang tersisa di tangan. Di masa kejayaannya, para pemimpin kaum muslim di setiap tempat segera bangkit tanpa ragu lagi untuk menyambut seruan minta tolong yang terlontar dari mulut seorang muslimah yang menjerit, "Wahai kaum muslim," atau "Wahai Mu'tasim." Mereka segera membebaskan negeri itu dan menaklukkan musuh. Lalu saat ini, para pemimpin kita tidak tergerak sedikit pun hatinya dan tidak bergoyang sedikit pun pelupuk matanya. Padahal mereka mendengar berjuta-juta jeritan meminta pertolongan di kawasan Filipina, Thailand, Selatan, Kashmir, Uzbekistan, Afghanistan, Irak, Palestina, Suriah, hingga ke kawasan Bosnia, Herzegovina, Sudan, dan Ethiopia. Di masa kejayaannya, surat-surat kenegaraan yang dikirim oleh para penguasa kaum muslim kepada penguasa kafir, apalagi penguasa yang menjadi penghalang dakwah Islam, dimulai dengan ungkapan dari hamba Allah Harun Ar-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nikfur anjing Romawi. Lalu pada hari ini, surat-surat dari penguasa kita yang ditujukan kepada mereka yang telah membantai ribuan kaum muslim, menghancurkan dan meluluh lantakkan rumah-rumah tempat tinggal mereka, dimulai dengan kalimat seperti dari Muhammad Anwar Sadat kepada Yang Mulia Begin atau Yang Mulia Kissinger. Di masa kejayaannya, 3.000 prajurit muslim di Mu'tah menantang dan menciutkan nyali lebih dari 100.000 tentara Romawi hingga lari ketakutan. Lalu saat ini 1 miliar kaum muslim gemetar di hadapan 4 juta manusia lemah Yahudi yang telah Allah tetapkan kehinaan atas mereka sebagaimana terungkap dalam sumber hukum Islam Al-Quran. Ini hanyalah setetes dari lautan contoh yang dipaparkan. Adakah kemunduran yang lebih parah setelah kemunduran seperti ini? Dan apakah ada kehinaan lain setelah keadaan yang amat hina ini? Apakah mungkin seorang yang menjalani realita ini di mana dalam lubuk hatinya masih ada setitik kemuliaan atau pada akalnya masih ada cercah pemikiran, masih saja tidak bisa mengindra dan merasakan kerusakan realita politik dunia Islam seperti ini? Maka demikianlah realita politik dunia Islam saat ini dipaparkan berdasarkan realita kondisi politik global. Sedangkan realitas politik global sendiri akan dipaparkan pada video selanjutnya. Saya Satya Widharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.